Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dilonia dengan NIM 2314010302. Ingin menyampaikan materi yang ke-11, yaitu pada surat Luqman ayat 16-19 pada mata kuliah tafsir Tarbawi. Yang pertama, saya akan membacakan arti perkata surat Luqman ayat 16. Ya bunayya, Luqman berkata, wahai anakku, innaha intaku mithqala, sungguh jika ada sesuatu perbuatan, mithqala habbatim min khordali, seberat biji sawi, fatakun fi sokhrotin aufi, maka berada di dalam batu, aufis samawati, atau di langit, aufil ardi, atau di dalam bumi, ya'ti bihallahu, niscaya Allah akan memberinya balasan, innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha alus, maha mengetahui. Selanjutnya ayat 17. Ya bunayya, wahai keturunan, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf, dirikanlah sholat dan suruhlah dengan yang baik, wanha anil mungkar, dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar, wasbir alama ausbak, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ayat 18. Wala tusa'ir khoddaka, dan janganlah kamu memanglingkan mukamu, linnasi wala, kepada manusia, dan janganlah tamshi fil ardi, kamu berjalan di muka bumi, maroha innallaha la angkuh, sesungguhnya Allah tidak yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Selanjutnya ayat 19. Waqsid fi mashyika, dan sederhanakanlah di dalam berjalanmu, waghdud min sautika, dan lunakkanlah dari suaramu, innaka angkarol aswat, sesungguhnya seburuk-buruk suara, la sautul hamir, sesungguhnya suara keledai. Selanjutnya tafsiran surat Luqman ayat 16-19. Ayat 16, ayat ini menjelaskan bahwa sekecil apapun perbuatan baik atau buruk, bahkan seberat biji sawi dan tersembunyi di dalam batu, di langit atau di bumi, Allah pasti akan mengetahuinya dan membalasnya di hari kiamat. Allah maha halus dalam mengetahui hal-hal yang tersembunyi dan maha mengetahui akan segala perbuatan hambanya. Ini menunjukkan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, betapapun kecil dan halusnya. Ayat 17, nasihat selanjutnya adalah perintah untuk mendirikan sholat, menyuruh kepada kebaikan, amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan bersabar atas segala musibah yang menimpa. Ketiga hal tersebut sebagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat 18, ayat ini melarang sikap sombong dan membanggakan diri. Luqman menasihati anaknya untuk tidak memalingkan muka dari manusia karena angkuh dan tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Penafsiran Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan celaan terhadap takabur. Ayat 19, Luqman menganjurkan untuk bersikap sederhana dalam berjalan dan melunakkan suara. Berjalan dengan langkah yang wajar, tidak terlalu lambat atau cepat. Suara yang keras dan berlebihan diibaratkan dengan suara keledai, yang merupakan suara paling buruk, menunjukkan celaan terhadap sikap meninggikan suara tanpa faedah. Ini adalah bagian dari etika sopan santun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Relevansi dalam pendidikan surat Luqman ayat 16-19, terutama dalam pembentukan karakter peserta didik. Ayat-ayat ini mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang meliputi kesadaran akan pengawasan Allah terhadap setiap perbuatan, sekecil apapun, yang menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Perintah mendirikan sholat,
amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabar yang mengajarkan disiplin, kebaikan, dan keteguhan hati. Larangan sikap sombong dan angkuh, serta anjuran bersikap rendah hati dan sopan santun dalam berinteraksi sosial. Sikap sederhana dalam bertingkah laku dan berkomunikasi yang mendidik kesederhanaan dan kelembutan hati. Kitab tafsir dan penelitian pendidikan karakter menyatakan bahwa ayat ini menjadi dasar pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, bijaksana, sabar, dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter yang diajarkan melalui ayat ini juga sejalan dengan nilai-nilai dalam kurikulum pendidikan dan kegiatan seperti pramuka yang menekankan sikap hormat, disiplin, dan tanggung jawab. Metode pendidikan yang digunakan Luqman berupa nasihat penuh kasih sayang dan keteladanan sangat relevan untuk diterapkan dalam proses pendidikan modern agar anak menjadi insan kamil yang cerdas dan berakhlak mulia. Baik, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.